Ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik jiwa manusia yang murni, pemberi cinta yang hakiki. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada sang proklamator anti koruptor, hakim tertinggi anti korupsi, dan jaksa termulia yang adil dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya Nida Aulia Yusdianti akan menyampaikan pidato dengan tema Hikmah Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Setiap hal yang kita lakukan dan yang bernilai positif, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita berbuat maksiat, apabila kita berbuat kemungkaran, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada 3 golongan orang yang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang senang dan gembira ketika akan datangnya bulan Ramadan, yakni orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang senang akan tetapi bersedih akan datangnya bulan Ramadan, yakni orang-orang yang sakit karena mereka tak bisa menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga adalah orang yang sangat membenci, orang yang sangat menghinakan kehadiran bulan Ramadan. Maka celakalah orang-orang itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tak mau menjalankan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, termasuk golongan yang manakah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi sebaliknya, celakalah bagi orang yang hingga akhir Ramadan, yang dia menetap pada bulan Ramadan, tapi hingga akhir Ramadan ia tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ada 5 amalan ringan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, yang artinya surga itu merindukan 4 golongan. Di antaranya salah satunya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Amalan yang kedua yakni perintah untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan
untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana pula diwajibkan orang sebelum kamu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Amalan yang ketiga yakni memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk apa sih kita disuruh untuk memperbanyak membaca istighfar? Untuk melebur dosa-dosa kita dan agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yakni bersedekah. Memberi makan orang yang sedang berpuasa itu juga termasuk sedekah dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan amalan yang kelima atau yang terakhir yakni menjaga lisan. Menjaga lisan juga termasuk amalan yang harus dikerjakan dalam bulan Ramadan. Karena memang lidah tak bertulang. Namun apabila kita berbuat dosa dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada dosa berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Beruntunglah kita yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang tinggal di bulan Ramadan, yang bisa mengerjakan amalan di bulan Ramadan. Sedikit ataupun banyak amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, jika kita melakukannya karena Allah dan penuh keikhlasan, insya Allah itu akan barokah. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila kita melakukannya dengan karena manusia, maka sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, maka tidak akan ada artinya apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.